Mazmur tanggapan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya yang tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kuasa Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang telah dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju ke sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara terkasih, kalau kita hari ini merayakan pesta Maria mengunjungi Elizabeth, dan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, itu juga mengisahkan secara lebih rinci bagaimana sih Maria itu pergi ke rumah Elizabeth, lalu apa yang terjadi sehingga juga Maria mengidungkan pujian, ya. Ini dikenal tadi perkataan Maria itu, jiwaku memuliakan Tuhan, itu sebagai kidung Maria yang didoakan setiap hari dalam ibadat sore. Para biarawan-biarawati, para imam itu mendoakan ibadat sore, dan ada salah satu doanya ini kidung Maria. Tapi apakah kita pernah bertanya-tanya kenapa Maria harus mengunjungi Elizabeth? Kenapa Maria harus pergi naik turun gunung? Mungkin juga ya mentok-mentok naik keledai. Kalau enggak, saya membayangkan Maria juga mungkin jalan kaki ke daerah Yehuda yang mungkin tempatnya itu lumayan jauh. Pertanyaan besar kepada kita semua, kenapa Maria itu mengunjungi Elizabeth? Apakah karena saling bersaudara, lalu ya sudah deh, saya lagi nggak ada kegiatan, nggak ada jadwal, ya udah saya kunjungi deh Elizabeth di sana. Atau karena apa? Karena Maria butuh sesuatu, perlu dengan Elizabeth, atau Elizabeth mengadakan pesta sehingga Maria datang? Banyak pertanyaannya. Kalau kita merenung-renungkan, kalau saya juga merenungkan, apa sih yang membuat Maria itu harus datang ke rumahnya Elizabeth dan Zakaria ini? Saudari-saudara, saya menemukan satu titik terang. Ketika apa? Ketika Elizabeth itu berkata kepada Maria, perkataannya mungkin tidak sering kita teliti, tetapi buat saya ini bagus. Ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth dan memberikan salam, Elizabeth berkata apa? Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini ada dalam rumusan doa salam Maria. Lalu selanjutnya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pertanyaan Elizabeth ini buat saya punya sesuatu daya yang luar biasa. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Sebutan ibu Tuhanku itu baru pertama kali muncul dari mulutnya Elizabeth. Kalau kita cari di tempat lain, di bagian Injil lain, itu kita mungkin juga sulit menemukan kata itu, ibu Tuhanku. Dan perkataan Elizabeth mengenai ibu Tuhanku ini yang menjadikan kita kalau berdoa rosario di 3 salam Maria pertama itu ada Bunda Allah. Ibu Tuhanku sama dengan Bunda Allah. Lalu apa hubungannya dengan Maria? Saya yakin Maria ini juga lagi kebingungan. Walaupun dia mendapatkan, tadi dikatakan, sesudah kedatangan malaikat Gabriel, dia mendapatkan kuasa roh yang sungguh luar biasa. Lalu datang berjumpa dengan Elizabeth, tetapi dia nggak ngerti mungkin bahwa dia ini menjadi Bunda Allah. Maka saudari-saudara, perkataan Elizabeth kepada Maria ini Bunda Allah itu meneguhkan iman Maria dan meyakinkan kepada dia bahwa oh, ternyata saya menjadi Bunda Allah. Dan setelah mendapatkan pemahaman demikian, apa yang Maria lakukan? Dia tadi kidung Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jauh lebih dalam lagi, Maria mendapatkan satu
buah rohani yang bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Elisabet. Ketika dia berjumpa dengan Elisabet, oh ibu Tuhanku, oh Bunda Allah, kok datang kepadaku. Saudari-saudara, itu juga buat kita menjadi pembelajaran bahwa kadangkala kita ini ya dengan begitu dahsyatnya mendapatkan buah-buah roh, kepenuhan roh secara pribadi. Tetapi ada kerap kali hal-hal yang kita dapatkan dan buah-buah roh itu semakin kelihatan bersama dengan yang lain. Maka perjumpaan ketika di gereja, perjumpaan ketika doa rosario bersama, perjumpaan ketika pelayanan, itu juga membuahkan buah-buah roh yang mungkin kita selama ini nggak lihat. Tetapi orang lain lihat dan orang lain menyatakan kepada kita, oh ternyata saya ini pelayan Tuhan yang setia. Oh ternyata Bunda Maria sadar, oh ternyata saya ini Bunda Allah. Maka kita diajak pada sore hari ini sekaligus penutupan pengakhiran bulan Maria ini, kita oh iya meneladan Bunda Maria juga nggak segan-segan ya datang kepada yang lain, datang kepada yang menurutnya oh Elisabet ini lebih dewasa, usianya sudah lansia, datang oh ada nasihat begitu, oh saya dapat pemahaman, oh saya sebagai Bunda Allah. Kita juga demikian, mau berjumpa dengan yang lain, mau terbuka, mau senantiasa bersama-sama menggali iman kita sehingga pada saatnya kita boleh berbuah dan kita semakin tersadarkan. Kadangkala kita nggak sadar tapi ada, maka butuh yang lain untuk memperlihatkan kepada kita. Semoga kunjungan Maria kepada Elisabet dan perkataan Elisabet kepada Maria itu juga menjadi pengalaman rohani kita semua. Kita hening sejenak mensyukuri pengalaman perjumpaan Maria dan Elisabet.